Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinja Widardarini, NPM 20182 Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis film The Doctor 1991 pada tugas non-blok mediko legal. The Doctor adalah film drama medis yang dirilis pada tahun 1991. Film ini disutradarai oleh Randa Haynes dan dibintangi oleh William Hurt, Christine Latty, dan Mandy Patinkin. Cerita film ini mengikuti Dr. Jack McKee atau diperankan oleh William Hurt, seorang ahli bedah yang terampil tetapi juga arogan dan kurang empati terhadap pasien-pasiennya. Suatu hari, Jack didiagnosis menderita kanker tenggorokan yang mengubah seluruh pandangannya terhadap kedokteran dan hubungannya dengan pasien. Ketika Jack menjadi pasien sendiri, ia merasakan secara langsung bagaimana pelayanan medis dapat terasa tidak manusiawi. Selama perjuangan melawan penyakitnya, Jack mulai memahami perasaan dan pengalaman pasien dengan lebih mendalam. Ia menghadapi tantangan emosional dan fisik yang serupa yang dialami pasien-pasiennya. Pengalaman ini mengubah kepribadian Jack, membuatnya lebih peduli dan empati terhadap pasien-pasien yang ia tangani. Jack juga belajar pentingnya mendengarkan pasien dan melihat mereka sebagai manusia seutuhnya. Film ini mengeksplorasi tema-tema tentang hubungan dokter-pasien, etika medis, kemanusiaan, dan perubahan pribadi. The Doctor menghadirkan narasi yang emosional dan menggugah, menggambarkan perjalanan karakter dari sikap yang dingin dan arogan yang menjadi lebih baik dan lebih pengertian. Dalam film berjudul The Doctor tahun 1991 ini, yang menunjukkan serangkaian kehidupan dokter dengan beberapa masalah yang terjadi adalah diantaranya dokter dituntut untuk memperlakukan pasien sesuai dengan etika dan manusiawi. Mengerti bagaimana posisi pasien ketika ingin dihargai, membantu pasien untuk memberikan semangat hidup, dan tidak memberikan kata-kata manis kosong yang sebenarnya bukan kondisi pasien yang sebenarnya. Jika analisis dan ditelaah seksama dengan berpegangan pada kode etik kedokteran, hal tersebut menunjukkan tentang sebagaimana kewajiban seorang dokter, hubungan dokter dengan pasien, dan kewajiban terhadap diri sendiri yang sudah diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia yang memiliki substansi yang komprehensif untuk mewujudkan profesionalitas dokter. Seluruh substansinya bersifat kewajiban, tidak hanya kewajiban yang bersifat eksternal dalam hubungannya dokter dengan pihak atau orang lain, tetapi juga kewajiban yang bersifat internal, yaitu dalam hubungannya dokter dengan dirinya sendiri. Artinya, kode etik kedokteran Indonesia menekankan kewajiban dokter dalam berbagai dimensinya, baik internal maupun eksternal, untuk mewujudkan bangunan yang kokoh dalam bentuk profesionalitas dokter. Berikut merupakan permasalahan dalam film yang dihubungkan untuk dianalisis dengan kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012. Yang pertama, permasalahan dalam film. Dokter tidak menjaga kesehatan sehingga mengalami sesuatu penyakit yang cukup signifikan. Hubungannya dengan kodeki, setiap dokter harus memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik pada pasal 20. Permasalahan dalam film, dokter tidak memperlakukan pasien sesuai etika dalam manusiawi. Hubungannya dengan kodeki, seseorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia pada pasal 7A. Dokter tidak mengerti bagaimana posisi pasien ketika ingin dihargai. Hubungannya dengan kodeki, seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien pada pasal 7C. Dokter memberikan kata-kata yang sebenarnya bukan kondisi pasien yang sebenarnya. Hubungannya dengan kodeki, dalam rangka menimbulkan dan atau menjaga rasa percaya diri pasien, dokter seyogyanya dilarang berbohong kepada pasiennya yang menderita penyakit berat atau parah, kecacatan atau gangguan kualitas hidup, tetapi boleh menahan sebagian informasi yang dapat melemahkan psikis pasien dan atau psiknya pada pasal 5 atau 3. Permasalahan dalam film, pasien meminta penggantian dokter yang bertanggung jawab atas kondisinya. Hubungannya dengan kodeki, dalam menghormati hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia, dokter wajib memberikan kesempatan pasien untuk second 57 opinion apabila ada alasan tertentu atau keluhan sakit belum berkurang dan penjelasan dari dokter pertama dianggap kurang memadai, dengan resiko pasien akan pindah rawat ke dokter kedua. Tidak melanggar kode etik atau merebut pasien. Sejauh ini hal tersebut murni kehendak pasien pasal 9. Pasien mendapatkan terapi medis yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ketika di satu sisi sebenarnya masih bisa digunakan prosedur yang lebih efektif dan nyaman, hubungannya dengan kodeki,
Dalam hal situasi pasien pelayanan kesehatan tidak optimal atau kurang memadai, untuk mendukung pelayanan yang diberikan, pengambilan keputusan profesional wajib diwujudkan dalam atau disertai dengan perilaku profesional terbaik dokter demi kepentingan terbaik pasien pada pasal 2. Pasien meminta isi rekaman medis. Nah, hubungannya dengan kodeki, seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali ke pasien pada pasal 10. Nah, apa yang diajarkan The Doctor tentang pengalaman pasien? Pentingnya pengalaman positif pasien menjadi prioritas utama dalam dunia kedokteran, terutama selama krisis saat ini. Meskipun kondisi layanan kesehatan sangat berbeda pada tahun 1991, ketika film ini dirilis, film ini tetap mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga tentang pengalaman kepuasan pasien. Berkomunikasi secara terus-menerus. Tepat sebelum operasi Dr. Mackey, dokter bedahnya, Dr. Ellie Blomfield, atau seseorang yang pernah diajaknya karena terlalu peduli, berkata, "Saya akan terus memberitahu Anda semua yang saya lakukan sebagaimana saya melakukannya." Komunikasi ini berkelanjutan dengan pasien dan keluarga mereka adalah salah satu cara pasti untuk meningkatkan kepuasan pasien. Ekspresikan empati. Sebuah adegan mengharukan yang dengan jelas menggambarkan transformasi Dr. Mackey setelah operasi transplantasi jantung yang sukses. Ia mencondongkan tubuh ke arah pasien yang masih dibius, membelai kepalanya dan berbisik, "Hatinya indah." Kita sering membahas pentingnya menunjukkan empati di blog ini. Karena alasan baik, apa yang Anda komunikasikan kepada pasien dan keluarganya adalah satu hal, bagaimana Anda melakukannya adalah hal lain. Ekspresikan empati dalam cara Anda berbicara, mintalah umpan balik dan dengarkan pasien serta pengasuh atau orang terkasihnya dengan seminimal mungkin interupsi. Biarkan pasien mempengaruhi Anda. Sebagai seorang dokter, Anda mungkin merasa perlu menjaga jarak profesional untuk menjaga objektivitas. Namun seperti hal Jun yang memengaruhi Dr. Mackey secara pribadi dan profesional, pertimbangkan untuk menurunkan kewaspadaan Anda agar pasien dan pengalaman mereka mempengaruhi Anda. Dua kisah pribadi yang dibagikan oleh para pemimpin dokter SCP, Dr. Randy Pilgrim dan Ken Hendrick, mencerminkan prinsip ini. Tak berbeda dengan Dr. Mackey, mereka memiliki pengalaman bertemu pasien yang selamanya mengubah perspektifnya mereka tentang perawatan pasien. Mengomentari pengalamannya, Dr. Pilgrim berkata, "Sebagai besar dari kita akan menemui ribuan pasien dengan karir kita. Beberapa pertemuan bersifat rutin, beberapa dramatis. Contohnya banyak sekali. Kita memang mempengaruhi kehidupan pasien dengan seringkali mengubah mereka. Menariknya, hal sebaiknya juga terjadi. Pasien dapat mengubah kita. Kita ingin membuat perbedaan dalam kehidupan pasien. Nah, jika kita membiarkan mereka, pasien juga dapat membuat perbedaan dalam kehidupan kita." Nah, kesimpulan The Doctor membahas berbagai topik kegagalan sistem perawatan kesehatan untuk memprioritaskan pengalaman pasien daripada kebijakan, ketidakpekaan dokter, hubungan interpersonal, serta masalah hukum dan etika. Namun, pesan inti film ini adalah bahwa pasien harus menjadi fokus utama perhatian kita, bukan karena hal itu akan meningkatkan skor HCAHPS atau meningkatkan reputasi dokter atau rumah sakit tertentu, tetapi karena hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Film ini juga memiliki banyak momen yang mengharukan, salah satunya khususnya terjadi saat Dr. Mackey berkonfrontasi dengan Dr. Abbott. Ia berkata, "Setiap dokter pada akhirnya akan menjadi pasien." Terlepas dari apakah kita berada dalam situasi yang sama seperti Dr. Mackey atau tidak, kita harus selalu mengingatnya dan sesuatu yang dikatakan oleh filsuf ternama Plato, "Bersikaplah baik karena setiap orang Anda temui sedang berjuang keras." Bukan hanya beberapa orang, semua orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, beban berat apa yang mungkin ditanggung pasien kita? Kepada siapa kita dapat menunjukkan kebaikan, kasih sayang, dan empati hari ini? Nah, ini referensi yang saya gunakan. Bila saya ada kata mohon maaf, saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Prilija, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.